Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Mas Hasya, Kak Fauzi, Bu Mimi, dan Kak Zahira. Ya, pertama-tama terima kasih ya teman-teman karena udah mau hadir hari ini, sudah bisa hadir untuk kita sama-sama belajar animasi Canva. Belajar membuat desain animasi menggunakan aplikasi Canva. Hari pertemuannya akan dilakukan sebanyak 5 kali, dan hari ini pertemuan pertama kita akan membahas dasar terlebih dahulu ya, seperti apa itu animasi, terus jenis animasi, dan nanti ke pengenalan tampilan Canva, terus fitur-fitur yang bisa kita gunakan di Canva untuk membuat animasi. Izin perkenalkan diri, saya Dini Nur Utami yang akan membawakan materi tentang kelas desain animasi Canva. Dan kelas ini kolaborasi dengan Mas Hasya. Mas Hasya mau perkenalkan diri? Baik teman-teman, makasih Mbak Dini. Selamat datang di kelas animasi Canva. Kak Dini adalah salah satu partner di mana akan belajar bareng sama Kak Dini, yaitu khususnya desain konten animasi Canva. Dari pengalaman-pengalaman Mbak Dini, kita akan belajar cara membuat konten yang menarik, terutama pada studi kasus tertentu. Konten-konten yang dibuat Mbak Dini itu adalah konten-konten yang cukup menginspirasi. Itu bisa diterapkan untuk kebutuhan kita sebagai dunia yang menggeluti pekerjaan, pendidikan, dan di bidang-bidang lainnya yang membutuhkan konten di sosial media. Ngomongin animasi sebenarnya cukup luas ya, mau pakai aplikasi apapun juga bisa, tapi yang menurut kita cukup bisa dijangkau untuk semua orang adalah animasi Canva ini. Nah, dengan menggunakan animasi Canva, pakai HP gitu ya, ataupun pakai laptop teman-teman, kita nggak perlu membutuhkan spesifikasi atau device-device yang mahal, artinya kita tidak prioritaskan untuk di situ dengan seadanya. Entah teman-teman sekarang punya HP ataupun desktop yang seadanya, itu bisa menggunakan Canva asalkan ada koneksi internet dan punya akunnya terutama. Nah, di mulai hari pertama ini kita akan masuk ke pendahuluan, kemudian ada pembelajaran dasar-dasar. Nah, mungkin nanti akan di-spill langsung oleh Kak Dini, belajar sambil praktik, menjelaskan teori dan menjelaskan langsung share screen pada bagian dashboard Canva. Nah, teman-teman mungkin di sini yang pertama kali gabung, teman-teman yang kebutuhannya pertama kali masuk ke dunia desain Canva, maupun teman-teman yang ingin belajar langsung animasi Canva. Nah, goals-nya, tujuan akhir atau hasil akhir nanti di belajar animasi Canva ini adalah di mana teman-teman mampu untuk menguasai animasi khususnya di aplikasi Canva sebagai penerapan masing-masing, entah itu kebutuhannya sekali lagi untuk pekerjaan, untuk dunia edukasi, entah maupun itu juga bisnis gitu. Nah, silakan teman-teman nanti rutin kita akan ketemu di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, nanti pembelajaran ini akan di-record, ya, artinya ada rekamannya. Teman-teman bisa menonton ulang nanti di media player, entah itu offline, di-download bisa mungkin, ataupun dimasukkan ke dalam YouTube. Teman-teman nanti silakan diskusi aja, kita belajarnya sambil santai. Nah, sebenarnya ada 2 kelas ya. Yang pertama itu kelas yang on demand, yang kelas Canva Motion. Canva Motion itu kelas saya pribadi, yang dimana teman-teman tuh belajar secara terstruktur, tapi teman-teman di situ nggak bisa secara konsultasi seperti ini, nggak bisa tatap muka langsung. Biasanya kekurangan di situ, kita nggak bisa langsung menjelaskan praktiknya seperti apa. Nah, kelebihan dari kelas privat seperti ini adalah enaknya ini akan diarahkan langsung ketika ada beberapa part atau penjelasan yang kurang dimengerti, itu bisa langsung kita akan diskusi dua arah. Jadi enaknya kita akan dituntut langsung sampai benar-benar bisa. Pertemuannya mungkin di 90 menit ya Mbak, maksimal ya, 1 jam ya. Ya, maksimal per pertemuan 90 menit. 90 menit. Nah, nanti teman-teman bisa maksimalkan pembelajarannya, dan per harinya itu kita akan ketemu 1 kali Mbak ya.
di waktu-waktu tertentu ini. Nah, ini tiap hari di jam segini ya, Mbak? Atau di besoknya ada polling lagi untuk jam tertentu? Kita polling terbanyak aja ya, Bapak. Soalnya karena cuma beberapa orang juga, kita ambil terbanyak aja seperti pertemuan hari ini. Oke, oke. Oke, Mbak. Oke, itu aja dari saya. Enjoy belajarnya ya. Saya akan coba pantau dan saya coba akan bantu teman-teman untuk melakukan pertemuan pertama kali ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas Hasya. Kita langsung ke materi awal. Agenda kita hari ini akan membahas apa itu animasi, terus jenis animasi apa saja. Lalu kita akan mengenal prinsip-prinsip desain dan animasi, dan terakhir menggunakan elemen dasar atau pengenalan fitur-fitur yang ada di Canva yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi. Yang pertama, apa itu animasi? Yaitu proses membuat gambar bergerak atau objek diam menjadi bergerak dengan cara memainkan serangkaian gambar secara berurutan. Lalu tujuannya apa kita membuat animasi? Pertama, menarik perhatian, lalu menyampaikan pesan dengan lebih jelas, dan juga terakhir menciptakan pengalaman yang menarik. Biasanya animasi digunakan untuk apa saja? Pertama, bisa untuk pemasaran, yaitu diantaranya membuat iklan yang menarik perhatian konsumen. Lalu juga untuk presentasi ini, untuk teman-teman yang masih di sekolah atau di kampus, gitu. Terus animasi juga bisa kita gunakan untuk konten-konten di media sosial, supaya konten kita terlihat lebih menarik, dibandingkan hanya konten dengan gambar yang diam atau statis ya. Terus juga bisa konten yang dibuat animasi ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep yang tadinya lebih sulit jika hanya dalam teks, menjadi lebih bisa dipahami dan juga kami menarik bagi mahasiswa atau siswa. Lalu bisa terus jenis-jenis animasi diantaranya ada beberapa nih. Ada yang 2 dimensi, yaitu gambar yang bentuknya datar. Biasanya itu animasi sederhana, terus kartun-kartun yang klasik ya. Sedangkan yang 3 dimensi yang memiliki kedalaman, ilusi kedalaman. Seperti contohnya di sini. Jika yang ini hanya datar saja 2 dimensi, seperti ini. Yang ini ada volumenya gitu. Lalu juga ada stop motion berupa potongan-potongan gambar yang disatukan hingga membentuk video. Terus ada infografis yang menampilkan infografis dianimasikan. Terus ada juga kartun ya, seperti ini. Terus time lapse, yaitu dari gambar yang kita rekam lalu dipercepat gitu sehingga membentuk gambar yang cepat seperti ini. Lalu untuk kita bisa membuat animasi yang nggak hanya menarik gitu, tetapi juga tentunya kita ingin informasi yang ada di animasi tersebut bisa sampai kepada orang yang melihat, maka salah satunya kita bisa terapkan prinsip desain. Nah, prinsip desain itu bagaimana cara kita mengatur elemen-elemen, unsur-unsur yang ada di dalam desain sedemikian rupa sehingga desain tersebut bisa menarik dan informasinya bisa sampai kepada audiens. Nah, unsur dalam desain itu ada font, ada warna, ada image, terus tekstur dan pattern. Contohnya seperti di gambar ini ya. Ada tulisan Let's Headphones, ini teksnya, terus ada warnanya ini kuning dan keemasan, terus orange, terus ada image-nya juga, ini foto produk misalnya di contoh ini. Lalu ada shape dan elemen yang digunakan, ini ada lingkaran, lalu ada juga ini persegi panjang yang ujungnya rounded atau melengkung. Terus ada tekstur.
seperti ini ya, tekstur atau pattern seperti ini garis-garis bar yang memanjang ke bawah dan titik-titik yang membentuk persegi. Ini unsur yang ada di dalam desain. Terus kita harus mengatur unsur-unsur yang ada di dalam desain ini nih berdasarkan prinsip desainnya. Dan ini nanti menjadi pegangan teman-teman supaya desain animasi ini bisa bagus gitu hasilnya. Pertama, kita melakukan namanya empasis, yaitu penekanan dengan cara menonjolkan elemen yang kita anggap penting nih di dalam desain animasi kita. Contohnya di gambar yang sebelumnya ya. Nah, kita menekankan apa yang paling penting di dalam desain kita. Contohnya di sini adalah foto produk. Maka foto itu dibuat yang paling menonjol di antara elemen-elemen yang lainnya. Gitu. Lalu juga selain ya dengan menonjolkan itu tidak hanya dengan gambar ya, tetapi juga bisa juga perbedaan warna, perbedaan bentuk, atau perbedaan tadi tekstur dan pattern yang akan menciptakan kontras. Nah, contohnya ini tadi ya, kan ada perbedaan warna antara warna dari produk dengan warna background-nya. Ini silver dan background-nya keemasan dan kuning. Lalu tadi ada perbedaan bentuk ya, perbedaan ukuran. Kita buat ukuran produknya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan teks atau bentuk yang kecil-kecilnya ini. Terus ada white space. Ini merupakan bagian dalam desain yang kosong atau negative space. Tidak harus berwarna putih ya maksudnya, tetapi bagian kosong yang ada di dalam desain animasi kita. Seperti di bagian background ini nih, yang kita biarkan aja kosong gitu, supaya desain ini, desain animasi kita nanti nggak terlalu kelihatan bertumpuk atau berantakan gitu. Dengan menggunakan white space akan terlihat desain kita lebih terstruktur dan rapi. Terus ada movement, bagaimana cara kita memindai atau scan desain kita pindah dari satu elemen ke elemen lain. Contohnya ini, yang pertama kita lihat adalah foto produknya. Kemudian kita membuat aliran nih supaya audiens menonton terlebih dahulu apa gitu. Pertama kan foto produk, lalu ke judul, lalu ke bagian yang lainnya, teksnya yang lebih kecil gitu. Kita pertama buat judul yang paling besar. Kita buat judulnya menggunakan teks yang paling besar, lalu yang bagian bawahnya seperti harga dan keterangan diskon ukuran lebih kecil. Terus selanjutnya adalah repetition. Dalam membuat animasi, kita bisa menggunakan elemen-elemen seperti warna atau gambar ilustrasi, teks, jenis teks yang diulang-ulang nih. Contohnya seperti desain tadi ya. Desain tersebut terdiri dari 4 slide. Dan keempatnya ini menggunakan background yang relatif mirip. Itu hanya berbeda di foto produknya aja, contohnya itu. Jadi terlihat desain animasinya nanti bersinambungan gitu setiap bagiannya. Lalu juga perhatikan proporsi, bagaimana ukuran antara elemen-elemen yang ada di dalam desain kita. Misalnya ada piring dengan sendok dan garpu. Nyatanya gitu kan ukuran piring itu relatif lebih besar dibanding ukuran sendok dan garpu yang biasa kita gunakan ya. Nanti dalam desain juga kita perhatikan tuh, jangan ukuran sendok dan garpunya lebih besar dibanding ukuran piringnya gitu saat membuat desain awalnya. Kecuali nanti misalnya kalau dalam desain kita akan menonjolkan sendoknya gitu, kita buat perbesar gitu saat dianimasikan gitu. Tapi di desain awalnya kita buat porsinya harus seimbang ya ukurannya. Terus kita juga ada ini balance nih, misalnya di desain slide presentasi ini, kita atur keseimbangan atau distribusi visual dari desain kita. Caranya bisa kita bagi dua secara horizontal atau kita bagi dua secara vertikal nih. Saat dibagi dua gini, persebaran setiap elemennya, baik teks atau
ilustrasi itu akan tersebar secara merata seperti yang ini, maka bagian atasnya adalah tulisan agenda dan elemen ini. Bagian bawahnya dibuat teks dan elemen yang ini. Gitu. Terus ini juga saat dibagi dua secara vertikal, maka akan tersebar secara merata ya, baik itu di sisi yang sama atau di sisi yang berseberangan. Nah, dalam menentukan balance tadi, keseimbangan tadi, bisa kita gunakan secara simetri, yaitu antara kedua sisi itu sama jenis elemennya. Seperti ini saat dibagi dua, atau dibagi dua dan dibagi dua vertikal, itu sama elemennya ya, hanya berbeda gambar. Nah, kalau asimetri, saat dibagi dua, tidak sama persis seperti simetri ini. Misalnya yang sini elemen ilustrasi, yang bagian kanannya itu dibuat gambar foto atau yang lainnya, atau teks gitu. Itu untuk prinsip-prinsip desainnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau kurang dipahami, boleh di kolom chat langsung ya. Terus, ini tadi unsur dalam desain itu kan ada font, ada warna, ada image, ada shape element, dan tekstur atau pattern. Nah, untuk font atau tipografi ini, saat menggunakan font, kita menentukan tipografi, yaitu seni atau teknik menciptakan desain dan memilih huruf. Ada dua istilah nih antara font dan typeface. Kalau typeface itu mengacu pada style hurufnya, tapi kalau font itu versi dari typeface-nya. Contohnya, ini typeface-nya itu namanya Montserrat. Nanti di Canva ini contohnya ada font namanya Montserrat. Lalu, nah ini sebetulnya Montserrat itu disebutnya typeface, sedangkan font itu dengan stylenya. Jadi Montserrat reguler itu font, terus Montserrat bold itu font namanya. Tapi nanti di kebelakangnya selanjutnya sampai pertemuan akhir kita akan menyebutnya dengan font aja ya, karena lebih familiar font. Itu kategorinya ada 4 nih, serif, sans serif, display, dan script diantaranya. Tetapi ada juga jenis font yang lain. Yang pertama, serif. Terdapat aksen garis kecil di ujung huruf seperti ini. Biasanya font serif digunakan untuk menciptakan kesan tradisional, klasik, dan formal. Selanjutnya ada font sans serif. Font ini tanpa garis seperti serif sebelumnya ya, ada aksen di akhir, di ujung huruf. Kalau sans serif nggak ada. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk bikin desain animasi yang lebih terkesannya modern atau kaku. Tetapi sans serif ini relatif bisa digunakan di semua desain. Lalu ada script, font yang mengikuti tulisan tangan manusia. Biasanya banyak digunakan untuk desain-desain yang estetik atau elegan ya, seperti misalnya kita buat desain undangan pernikahan dan sebagainya. Lalu ada display, font yang biasanya karakternya unik nih, punya bentuknya yang nggak biasa kayak font-font sans serif atau serif gitu. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk judul, dan jangan gunakan font display ini untuk body text, untuk kecil-kecil seperti ini ya, karena akan mengakibatkan sulit terbaca. Lalu saat membuat font ini ada juga kustomisasi, di antaranya adalah letter spacing, yaitu jarak antar huruf. Kita harus atur nih jarak tiap hurufnya supaya jangan terlalu rapat seperti ini, atau juga jangan terlalu lebar seperti ini, atau terlalu renggang. Karena keduanya ini mengakibatkan keterbacaan teks dalam desain kita menjadi sulit, sehingga harus kita atur supaya sedemikian rupa supaya teksnya itu bisa terbaca dengan baik. Terus juga ada line height, yaitu jarak tiap baris teks. Kalau jarak tiap baris teksnya terlalu berdempetan atau rapat seperti ini, atau terlalu renggang juga jarak tiap barisnya, akan mengakibatkan desain jadi berantakan, atau juga desain jadi sulit terbaca juga, sama seperti letter spacing tadi. Maka harus juga nih jarak tiap baris teksnya. Terus juga ketebalan font, ada yang tipis, ada yang reguler, dan ada yang bold. Lalu transformasi, ada yang kita buat semua hurufnya kecil,
ada juga yang normal, itu yang huruf depannya besar dan huruf lainnya atau mengikuti kaidah penulisan ya. Terus ada yang uppercase, kita buat semuanya itu huruf kapital semua. Lalu warna nih, dalam membuat desain kita kan memilih-milih warna juga. Setiap warna ini ada kesan emosi atau psikologi yang ditampilkan. Nah, teman-teman nanti dalam memilih warna untuk desain animasi bisa nih menentukan pengen warna apa aja yang digunakan. Misalnya kalau putih kesannya bersih, terus kalau dominan hijau itu untuk yang ya kesan alam gitu dan sebagainya. Terus nanti kan ada kombinasi warna juga nih saat membuat desain. Kalau teman-teman bingung cara mengkombinasikan warna, teman-teman bisa pakai tools yang disediakan di Canva. Di antaranya Color Palette Generator, terus ada juga Color Wheel. Nah, kalau Color Palette Generator, teman-teman bisa pilih misalnya ada foto yang teman-teman suka. Nanti dari foto itu teman-teman upload ke sini dan nanti akan keluar color palette-nya, palet warnanya. Nah, nanti dari situ ada kode warnanya, teman-teman bisa gunakan kode warna tersebut dan di copy paste gitu, dimasukkan ke desain teman-teman warnanya. Terus ada juga color wheel. Nanti teman-teman kalau di color wheel pilih satu warna dan Canva akan merekomendasikan warna kombinasinya gitu. Terus kalau color palette ideas atau color meaning itu di Canva banyak artikel yang berisi rekomendasi kombinasi-kombinasi warna yang bisa teman-teman gunakan untuk desain gitu. Nanti teman-teman baca aja di websitenya Canva. Lalu aturan kombinasi warna nih, bisa teman-teman gunakan seperti ini, warna primer nih, warna utama yang ada di desain teman-teman yang mendominasi sebanyak 60%. Lalu ada warna sekundernya sebanyak 30% kira-kira, terus ada warna aksennya sedikit aja gitu. Bisa gunakan rules ini. Tapi kalau di animasi sih biasanya lebih beragam juga ya warnanya. Lalu saat membuat desain perhatikan kontras ya, yang tadi di awal prinsip desain perhatikan kontras gitu. Jadi supaya misalnya kita ada teks dengan background seperti ini. Ada teks dengan background-nya. Nah, perhatikan kontras itu maksudnya gimana cara kita mengatur supaya teks itu bisa terbaca dengan kombinasi warna yang tepat gitu antara warna teks dengan warna background. Atau berlaku juga untuk elemen yang lain. Misalnya ada gambar apa, warna apa, dan background-nya warna apa. Misalnya kita gunakan teks ini, kalau teksnya berwarna terang, maka kita gunakan background yang berwarna gelap. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk menentukan kontras ini di Canva ada juga fiturnya nih, nanti ada rekomendasi dari desain teman-teman, misalnya udah jadi nih, teman-teman udah pilih warnanya apa aja. Kalau misalnya warnanya kurang kontras, itu nanti Canva akan merekomendasikan warna penggantinya yang bisa teman-teman gunakan. Lalu elemen selanjutnya setelah tadi font dan warna, lalu ada imagery yang terdiri bisa dari icon, bisa ilustrasi, bisa juga dari foto. Seperti contohnya roti ini ya, yang paling kiri ini icon yang hanya misalnya line aja garis doang, lalu ada ilustrasi dan ada foto yang merupakan gambar nyatanya. Saat membuat imagery itu gunakan, misalnya kalau menggunakan foto, maka gunakan style fotografi yang sama. Biasanya kan ada di edit-edit filter, ada edit penyesuaian lain gitu, nanti disesuaikan supaya semua foto yang kita gunakan dalam animasi itu selaras gitu, satu tipe. Tidak hanya foto, tapi juga ilustrasi dan icon juga ya. Misalnya kalau garis gini, line atau icon gini kan ada garisnya. Nah, biasanya ada beda-beda tuh ketebalan garisnya. Kita gunakan yang seragam. Lalu juga ada ilustrasi. Kan ada banyak ilustrasi, ada yang gambarnya 3D, ada yang watercolor atau gambar yang cuma solid color aja. Nah, kita gunakan yang satu jenis supaya nanti desain animasinya kelihatannya
berkesinambungan gitu, menyatu. Oke, sebelum lanjut, apa teman-teman ada pertanyaan atau enggak dari materi prinsip desain ini? Terus aku mau tanya juga nih, apa teman-teman di sini sudah familiar dengan Canva, sudah sering menggunakan Canva, terus pengen belajar bikin animasinya, atau memang teman-teman baru banget nih pakai Canva? Boleh di kolom chat apakah baru menggunakan Canva atau sudah tahu soal Canva tapi ingin belajar lebih dalam tentang animasi. Jadi ada yang baru juga ternyata dan ada yang sudah menggunakan Canva tapi belum familiar untuk ke desain animasi menggunakan Canva. Jadi untuk menyeragamkan teman-teman semua ya, nggak apa-apa ya, kita bahas dulu pengenalan awal sedikit tentang fitur-fitur apa aja dan pengenalan interface dari aplikasi Canva nih. Untuk sekarang aku tampilkan untuk Canva versi desktop ya. Untuk versi handphone sebetulnya sama aja fiturnya, cuman beda tata letaknya aja. Nanti kalau misalnya dari tampilan ini teman-teman ada yang terus menggunakan di mobile atau di handphone dan kebingungan lokasinya di mana, bisa lanjut di diskusi di chat WhatsApp aja ya, nanti setelah pertemuan boleh kita diskusikan di situ. Tampilan awal Canva setelah kita login, setelah kita membuat akun dan setelah kita login. Itu sebelumnya aku pengen tanya teman-teman, apakah di sini sudah menggunakan Canva Pro atau Canva Edu atau masih menggunakan akun Canva Free? Nanti selama pembelajaran kita akan nggak cuma fitur Canva Free aja ya, tapi kita maksimalkan pelajari semua fitur yang ada di Canva yang kita bisa gunakan untuk membuat desain animasi. Nah, teman-teman yang belum Canva Pro, nanti bisa kita undang untuk menggunakan Canva Pro ya, Kak Hasya. Nanti Kak Siti dan teman-teman lain yang belum menggunakan akun Canva Pro, bisa kita undang teman-teman melalui emailnya selama pembelajaran sampai 45 hari ke depan ya, untuk menggunakan Canva Pro. Gitu. Jadi supaya lebih enak belajarnya. Oke, nah ini halaman awalnya. Nah, teman-teman bisa pelajari berbagai artikel yang disediakan oleh Canva di bagian ini, belajar, lalu ada blog Canva, ada design school. Nah, di blog Canva design school ini banyak rekomendasi juga tutorial yang disediakan oleh Canva untuk teman-teman belajar bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di Canva. Terus kita ke bagian ini. Di bagian atas Canva Motion ini, teman-teman bisa lihat tipe akun teman-teman, apakah akunnya yang free atau yang pro atau yang Canva Team atau Canva Edu, bisa dilihat di sini. Bawah ini ada proyek yang berisi desain apa saja yang sudah pernah kita buat dan desain apa saja yang pernah di-share ke kita, yang bisa kita lihat. Lalu juga ada bagian template fitur yang ada di Canva yang menjadi keunggulan Canva ya dibandingkan beberapa platform desain yang lainnya, yaitu ada desain yang sudah jadi template gitu yang bisa kita gunakan. Nah, untuk mencari template bisa ke bagian template tadi di pinggir, lalu disortir di sini ada submenunya ya, teman-teman bisa cari-cari dari sini. Misalnya untuk bisnis, lalu untuk medsos, lalu untuk pendidikan. Nah, bisa langsung teman-teman akses dari sini jika ingin melihat-lihat template apa saja yang disediakan oleh Canva. Terus kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, teman-teman butuh desain apa dan butuh template apa, teman-teman bisa langsung search aja di sini. Langsung di kolom pencarian ini, misalnya mau template presentasi sekolah. Dan akan dimunculkan template-template yang disediakan di Canva. Nah, template ini ada yang Pro, yaitu untuk pengguna Canva Pro, atau kalau yang Canva Edu nanti di sini simbolnya Edu. Ada yang tanpa lambang ini nih, berarti bisa digunakan oleh pengguna Canva Free.
Kalau pengguna Canva Pro atau Canva Edu bisa menggunakan semua template yang disediakan, tetapi untuk Canva Free terbatas untuk template-nya. Lalu kembali ke beranda, itu ada bagian merek. Kit merek ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat, kalau kita punya style desain sendiri nih, misalnya kita punya warna yang udah pasti kita gunakan selalu, atau jenis teks yang kita gunakan selalu, yang itu terus digunakannya, nah teman-teman bisa gunakan fitur ini. Terus udah ke bagian bawah ini ada sampah nih, berisi desain-desain apa saja yang sudah kita delete. Kembali ke beranda, di sini teman-teman bisa membuat desain berdasarkan ukuran yang sudah disediakan oleh Canva, dari bagian yang icon-icon ini, bisa juga dari bagian buat desain ini. Nah, terus selain itu bisa juga dengan ukuran khusus. Nanti teman-teman bisa menentukan ingin berapa lebarnya dan tingginya berapa. Dengan satuan pixel, inci, milimeter, dan sentimeter. Nanti teman-teman pilih aja di sini sesuai kebutuhan desain teman-teman. Bagian unggah, teman-teman bisa unggah file ke Canva di bagian ini. Di Canva juga bisa pengaturan bahasa di bagian setting ini. Teman-teman mungkin ada yang pakai bahasa Inggris juga. Nanti kalau misalnya bingung karena saya gunakan bahasa Indonesia untuk kelas kali ini, teman-teman bisa ubah di sini. Bagian pengaturan lalu ke bahasa. Lalu kita ke bagian buat desain nih, misalnya kita ingin ukuran khusus. Bisa di sini. Misalnya kita ingin ukurannya 1080 dikali 1080. Lalu buat desain di sini. Tapi bisa juga langsung dari bagian awal ini, kita cari template dan kita pilih template tersebut, misalnya yang ini. Nah, langsung nanti masuk ke halaman editor page tadi, ini contoh template. Di halaman editor page ini, ada bagian-bagiannya lagi. Ini beranda untuk kembali ke beranda, lalu file. Di sini bisa kita gunakan untuk mengatur tampilan editornya nih. Yang bisa kita gunakan yaitu adalah ruler and guide atau tampilkan penggaris dan patokan. Di sini fitur ini akan membantu kita untuk membuat desain lebih rapi. Tarik garis dari penggaris atas ini secara horizontal atau bisa juga dari pinggir. Bisa secara manual begitu, atau jika teman-teman ingin membagi di garis patokannya sama besar ukurannya, bisa ke tambahkan patokan di sini. Misalnya ingin membagi 9 kolom sama besar. 9 kolom itu kan berarti 3 dikali 3. 3 kolom dan barisnya 3 juga. Tambahkan patokan. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Gitu. Terus di sini ada nama filenya. Teman-teman bisa langsung mengubah nama filenya di sini. Produk elektronik. Lalu yang gambar ini adalah akun kita. Terus di Canva bisa kolaborasi. Misalnya teman-teman ingin mendesain dengan orang lain, teman-teman bisa tambahkan email Canva orang lain di sini. Lalu di sini statistik, berapa banyak orang yang melihat desain kita, dan di sini adalah durasi, total durasi dari 4 slide ini. Totalnya adalah 15,6 detik ditampilkan di sini. Lalu ini fitur bagikan untuk kita share desain kita atau kita download desainnya di bagian ini. Elemen yang ditambahkan di slide ini. Kita bisa lihat dan atur posisinya di bagian ini, posisi. Membantu mana elemen yang ingin paling atas, mana elemen yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Juga untuk membuat elemen misalnya ingin berada tepat di tengah halaman, maka klik yang ini, misalnya rata tengah, atau misalnya ingin di paling atas atau bagian paling bawah, bisa atur di sini. Dan ini untuk yang atur posisi. Bagian headphone-nya ini tertutup oleh teks. Terus kita ingin atur nih posisinya supaya jangan tertutup oleh teks. Bisa ke bagian atur lalu kita buat maju begitu, atau bisa kita atur di bagian lapisan dan kita geser-geser aja seperti ini. Terus selain itu juga untuk setiap elemen bisa kita gunakan
Di sini ya untuk mengedit-editnya. Saat teks, saat gambar, saat elemen-elemen lain ada format edit yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya teks ini nih, ada jenis teks yang bisa teman-teman pilih font stylenya. Nah, di atas ini tadi kalau aku jelaskan kan ada serif, sans serif, terus script, dan display. Nah, di Canva ini ada lebih banyak nih jenis-jenis teksnya. Teman-teman kalau bingung bisa langsung pilih aja salah satu, misalnya ingin serif, maka langsung akan disortir font Canva yang jenisnya serif. Lalu ini untuk ukuran fontnya, tadi font size. Terus ini italic atau bold, underline, ini untuk rata kanan kirinya. Ini line spacing-nya, jarak antar huruf, atau jarak antar barisnya. Line height atau letter spacing. Sekarang ke bagian animasi. Untuk tiap slide ini, kita bisa tentukan durasinya. Bisa lihat dari bagian atas ini, ada edit waktu nih, untuk mengatur dari durasi di sini. Atau bisa juga kita langsung tarik garis di sini. Ingin berapa durasinya akan dimunculkan waktunya. Ini 12 detik, atau kita tarik lebih jauh, 26 detik, gitu bisa diatur di sini. Lalu juga kita bisa mengatur durasi setiap elemennya. Klik elemennya, lalu klik titik 3 atau klik kanan, kita tampilkan waktu di sini. Nah, di sini akan muncul kapan elemen tersebut keluar dan kapan elemen tersebut masuk ke dalam desain kita. Bisa kita atur di sini, tarik garisnya. Terus juga di bagian bawah ini ada fitur untuk perbesar kanvas kita, juga fitur untuk memperbesar timeline kita. Timeline itu yang ini tadi ya, waktu setiap slide-nya. Bisa kita zoom in atau zoom out. Lalu setiap elemen ini sebelum atur durasi tentu kita tambahkan animasinya dulu nih. Nah, kita akan, karena kelas animasi, pasti kita akan banyak menggunakan fitur animasi yang ada di Canva. Kita pilih yang terbit, lalu juga ada banyak fitur-fitur yang lainnya. Nah, nanti cara menggunakan animasi ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ada animasi yang khusus untuk teks aja. Selain tadi yang animasi biasa, untuk teks ada tambahan nih tulisan, seperti misalnya mesin tik, terus yang lainnya ya di sini. Lalu juga ada tambahan efek gerakan. Jadi selain animasi ini, kalau animasi yang biasa dan animasi teks, kita cuma bisa pilih salah satunya aja nih untuk setiap elemen. Misalnya teks ini kita udah pilih mesin tik gitu. Lalu kita bisa tambahkan gerakan menggunakan tambah efek gerakan. Bisa yang kita gunakan putar, atau bisa kita gunakan berkedip. Ini ada 4. Terus kita bisa gunakan keempatnya ini dalam satu elemen. Hasilnya jadi seperti ini. Nanti untuk detailnya kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Nah, tadi animasi untuk ke elemen baik teks, baik gambar, atau shape, atau pattern gitu. Terus sekarang ke animasi yang bisa kita gunakan untuk transisi atau perpindahan antar halaman. Kita bisa sorot ke sini kursor kita, lalu ke bagian bawah ini ada bagian tambahkan transisi. Nah, ditambahkan transisi ini ada banyak pilihannya nih, ada beberapa. Tanya larut, nanti akan seperti itu. Ini untuk meluncur, lalu untuk membentuk lingkaran. Setiap animasi bisa kita atur durasinya, lalu bisa juga atur arah animasinya dari kanan atau dari kiri atau dari samping. Gitu. Setiap animasi ada format atau pengeditan yang beda-beda nih yang bisa kita sesuaikan. Teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan? Boleh. Studio Ajaib yang di bawah beranda itu untuk apa? Ini merupakan pengenalan ya di Canva. Ini ya, Studio Ajaib. Nah, Studio Ajaib itu ada beberapa fitur yang disediakan oleh Canva dengan menggunakan bantuan AI yang akan membantu kita untuk membuat desain.
Di antaranya ini yang disebutkan di sini, misalnya ada alih ajaib, kita bisa mengubah ukuran dan format desain kita. Misalnya tadi ukurannya itu Instagram post yang persegi, bisa kita langsung ubah ukurannya supaya membentuk Instagram story gitu di situ. Tidak harus mengedit dari awal. Nah, ini misalnya di sini ada fitur alih ajaib. Kita bisa ubah ukuran desain kita custom di sini. Tentukan sendiri size-nya atau juga yang udah pernah kita buat sebelumnya. Gitu di sini alih ajaib. Terus ada juga fitur yang lainnya, animasi ajaib ya, yang tadi transisi ajaib. Aku tunjukin desain yang udah pernah dibuat aja ya. Nanti di kelas-kelas selanjutnya kita akan praktik langsung nih gimana cara bikin yang kayak gini, menggunakan fitur transisi ajaib. Di halaman pertama untuk yang ini gambarnya lebih kecil. Terus di halaman kedua kita buat gambarnya diperbesar. Maka nanti hasilnya akan seperti di Zoom. Ke slide-slide selanjutnya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut nih gimana memanfaatkan fitur transisi ajaib untuk membuat desain animasi. Ada juga fitur-fitur yang lainnya. Itu misalnya ini transformasi, kita membuat teks yang tadinya datar menjadi bentuk 3 dimensi. Terus aja fitur-fitur untuk edit foto, kita bisa menghilangkan objek yang ada di dalam foto. Bisa juga kita menangkap atau memisahkan objek yang ada di dalam foto dengan background-nya. Kita juga bisa memperluas foto kita. Terus ini ada fitur-fitur aplikasi di Canva. Jadi kan Canva ada banyak aplikasi nih. Dan sekarang udah banyak aplikasi yang berbasis AI yang bisa kita gunakan ke dalam desain kita. Contohnya ini ada DALL-E, ada Imagen, ada Mojo AI, DID, dan sebagainya. Terus ke pertanyaan Kak Zahira. Kalau untuk kit merek, kebetulan di akun saya masih bertuliskan minta administrator untuk melakukan penyiapan logo warna belum ditetapkan. Itu maksudnya gimana, Kak? Sedangkan warna-warna tadi yang tadi di slide tampilan kakak itu ada, apakah warna tersebut muncul karena kita pernah menguploadnya? Kak Zahira, apakah Kak Zahira ini akunnya Canva Pro, Canva Edu, dibantu jawab oleh Kak Hasya ya untuk Canva Edu, minta tolong member dijadikan anggota kreator brand kit. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, boleh? Brand kit itu untuk apa? Jadi brand kit itu kita bisa gunakan nih. Misalnya kita punya sebuah brand. Contoh paling mudahnya kita punya produk, punya brand. Misalnya ini produknya, contoh apa aja ya, Sweet Bakery. Nah, produk Sweet Bakery ini aku udah punya logonya, udah punya warna desain yang akan selalu digunakan gitu. Fontnya itu akan selalu sama, itu terus yang digunakan. Juga misalnya foto, grafis gitu. Itu terus yang digunakannya. Maka kita bisa menggunakan fitur brand kit ini nih supaya membantu mempermudah kita dalam mendesain. Contohnya yang ini aja. Nah, ini misalnya produk. Dalam produk ini, dalam produk kita nih, kita udah punya style warnanya kita, style fontnya kita seperti apa. Nah, kita gunakan fitur brand kit ini untuk mempermudah. Misalnya aku udah punya palet warnanya, kombinasi warna yang akan digunakan tuh yang ini. Langsung kita pilih aja. Nah, otomatis warnanya itu akan langsung menyesuaikan sesuai palet warna atau kombinasi warna yang udah kita pilih. Nanti saat mau menambahkan teks ke dalam desain, kita langsung bisa klik aja. Misalnya ini untuk bagian judul, kita mau menambahkan judul, langsung kita klik, langsung kita edit aja judulnya apa. Kita edit teksnya gitu. Juga yang lainnya ya, kayak kalau ada logo atau ada foto, ada gambar, ada grafis, itu nanti bisa langsung kita masukkan ke desain kita. Bisa dengan bantuan brand kit ini gitu sebagai guide gitu, panduan kita dalam membuat desain. Gitu ya Kak Fauzi. Mau nanya, kok untuk yang brand kit itu dia bisa mengidentifikasi dari logo kita nggak? Kayak misalkan kan kalau di Canva tuh kalau saya ngedesain sebuah
poster gitu kan, kalau kita masukin logo kita, dia tahu kan warnanya apa aja, warna yang ada di logo kan. Kalau di Iya. Blendkit dia bisa mengidentifikasi fontnya nggak, atau hanya sekedar warna aja? Dalam poster tuh udah jadi itu file PNG kan misalnya atau JPG. Nah, ada fitur untuk identifikasi teks. Sebetulnya untuk mengambil teks yang ada di dalam desain. Pakai tangkap teks ini, fitur tangkap teks. Nah, fitur ini itu bisa sekalian Canva menampilkan jenis fontnya apa, tapi menurut pengalaman aku ini belum optimal gitu, kadang berbeda jauh dengan font awalnya gitu. Nah, nanti ini langsung terpisah teksnya, udah langsung ada teksnya apa jenisnya. Di sini kalau mau identifikasi teks yang ada di dalam logo. Nah, kalau misalnya untuk identifikasi warna kan bisa dari image atau dari logo kita, misalnya ini logo nih, anggap aja logo. Ini udah bentuk foto nih, ini logo kita misalnya. Untuk identifikasi warnanya, ambil aja bentuk persegi gini ya, buat ambil palet warna. Nih kita ganti warnanya. Lalu ke bagian bawah ini nanti ada di sini warna foto. Apa aja yang ada di foto kita. Nah, misalnya ingin kita jadikan brand kit gitu ya, brand style guide kita, warna yang akan digunakan untuk desain kita bisa ambil palet warna yang di sini. Misalnya ini, ada 5 warna nih di desain. Terus misalnya mau ambil warna yang lain, tuh di sini. Nih, ke halaman brand kit yang awal tadi, kita tambahkan aja di sini nih, buat baru, lalu tambah warnanya ya. Contohnya tadi di sini kita tambahkan baru aja, tambahkan palet. Nah, gitu. Nanti kita tambahkan masing-masing seperti tadi. Ini tambahkan kode warnanya di desain yang sebelumnya tadi. Gitu, Kak. Gimana, Kak? Ya. Bisa cukup dipahami? Pahami, ya. Terima kasih penjelasannya, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Untuk teman-teman yang lainnya, apa ada yang belum dipahami atau kurang dipahami nggak? Atau dari Kak Hasya apa ada tambahan nggak, Kak, untuk pertemuan hari ini? Oke Mbak, untuk pendahuluan dan dasar-dasar animasi ini sebenarnya udah cukup ya. Yang pasti teman-teman udah siapin dulu, tentukan mau pakai HP atau laptop. Kemudian akun ya, yang pasti akun. Teman-teman harus siapin akun, entah itu Canva Pro yang edu, entah itu pakai yang Canva Pro patungan yang saya invite di grup, entah itu teman-teman yang udah memang Canva Pro yang personal gitu. Pada dasarnya mau pakai HP, mau pakai laptop, device-nya apapun, yang pasti adalah tombol menu-menunya itu yang kita arahkan itu pasti sama gitu. Kemungkinan perbedaannya hanya di bagian tata letaknya saja gitu. Nah, buat teman-teman yang nonton ulang ataupun nanti yang mau praktik, itu bisa ditentukan kira-kira kalau mau pakai HP nanti bagian tombol yang Kak Dini jelasin bagian ini tuh di mana sih gitu. Kalau di garis titik 3 pada desktop itu di bagian kiri atas, berarti di HP mungkin tidak jauh beda di kiri atas juga. Mungkin letaknya sedikit lebih ke bawah atau lebih ke samping, itu nanti teman-teman akan eksplorasi mandiri di situ. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menggunakan elemen-elemen dasar ya. Kita akan lebih ke praktikal, jadi langsung screencast atau screen sharing gitu. Teman-teman boleh sambil siapin project yang sama, buka aplikasi Canva juga, atau teman-teman boleh fokus ke materi, nanti baru dipraktikkan setelahnya sambil nonton rekamannya. Kemudian ditambahkan juga efek animasi, kemudian membuat animasi dengan sederhana itu seperti apa. Nah, dari hasil praktik-praktik nanti teman-teman akan mendapatkan insight-insight baru yang nantinya akan diterapkan di berbagai kebutuhan, entah itu untuk edukasi, bisnis, ataupun kerjaan sendiri, kerjaan kantor, dan lain-lain. Nah, kemungkinan kalau untuk tadi, Mas Fuji ke brand kit itu sebenarnya kayak kita kalau ngelihat postingan-postingan yang brand-brand ya, intinya yang biasanya itu kalau brand kit itu ada di kelihatan konsistensi kayak bikin konten microblog, artinya konten-konten yang isinya teks dan logo itu biasanya mereka pakai brand kit. Nah, brand kit itu settingnya manual, jadi kita yang menentukan sendiri gitu. Jadi kita masukin warna kita
kalau bikin logo warnanya sebelumnya apa, kita masukin di situ. Nah, kalau kita sudah punya brand kit atau pegangan atau guide-nya, baru kita akan masukkan ke dalam penerapan desain kita, ke dalam desain-desain yang akan datang, entah itu desain sekedar statis, maupun di desain animasi. Nah, desain animasi kan sebenarnya adalah next level dari desain statis. Nah, desain statis itu memang pada dasarnya mempunyai keilmuan dasar desain grafis gitu. Nah, jadi flow-nya adalah belajar desain grafis. Di situ ada materi-materi singkatnya yang tadi udah jelasin Kak Dini. Kemudian setelah desain statisnya sudah kelar, sudah siap, baru kita akan animasikan. Animasikannya ini yang akan kita menghidupkan animasi dari desain grafis yang statis. Seperti itu sederhananya gitu. Nah, nanti bisa teman-teman sesuaikan Mouthright untuk YouTube, TikTok, Reel Instagram, atau teman-teman mau di-upload di WhatsApp group, WhatsApp story. Nah, itu goals-nya teman-teman akan punya arah masing-masing. Pada dasarnya semua teknikal atau teorinya nanti sama. Jadi ini untuk apa? Nah, teman-teman kembangkan sendiri. Oh, transisi ini yang dijelaskan di Kak Dini mungkin studi kasusnya sedikit berbeda, tapi pada penerapannya kita akan kembangkan sendiri itu pasti sama. Itu aja sih, Mbak. Oke, makasih Mas Hasya. Untuk teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan sebelum pertemuan pertama 26 Desember diakhiri? Mungkin nanti kalau belum kepikiran atau mau diskusi lanjutan, kita masih on ya Mbak ya di WhatsApp grup ya. Mungkin bisa di list nanti kita akan diskusi selanjutnya di pertemuan selanjutnya di 28 Desember 2023 gitu. Gitu. Ya udah kalau gitu atau saat udah beres kelas ada pertanyaan yang baru kepikiran, boleh langsung aja di grup kita diskusi bareng-bareng. Nanti kami atau saya bantu gitu. Saya standby di WhatsApp untuk bantu teman-teman. Makasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Sampai bertemu di 28 Desember 2023. Untuk jamnya nanti kita polling lagi aja supaya bisa maksimal yang ikut pertemuannya ya. Oke. Terima kasih teman-teman, boleh live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang.